Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda, sahabat Zakat TV, dalam program Suara Perempuan Muslimah bersama saya, Nuneng Hairani. Kali ini bintang tamu kita cukup spesial, seorang anak muda yang besok akan menerima penghargaan Marketers World People. Apa itu Marketers World People? Kita langsung tanyakan saja kepada Mbak Hafiza Elvira. Assalamualaikum Mbak Hafiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih, Mbak Hafiza terpilih sebagai salah satu penerima Marketers World People. Boleh dijelaskan apa itu Mbak, Marketers World People itu Mbak? Iya, jadi Marketers World People ini adalah salah satu kegiatan atau acara award yang diadakan oleh majalah Marketers yang saya tahu memang 2 tahun yang lalu, tahun 2012 itu diadakan acara serupa untuk Duta Pariwisata. Nah, untuk tema yang tahun ini adalah untuk 50 orang-orang di bidang kreatif yang sudah membuat kontribusi mungkin ya untuk Indonesia dalam 3 kategori, yaitu youth, women, and netizen. Mbak Fiza sendiri kontribusinya apa? Dalam bidang apa? Kalau saya sendiri sebenarnya di bidang pemberdayaan masyarakat ya, untuk ibu-ibu dari orang yang pernah mengalami kusta di daerah sekitar Nala Tangerang. Nala Tangerang. Oke, sebelumnya tadi kita sempat ngobrol ya Mbak. Jadi Mbak Fiza ini punya satu badan amal. Badan amal atau apa? Bisa disebut yayasan mungkin? Iya, yayasan. Yayasan. Namanya Nala City. Boleh tolong dijelaskan apa itu Nala City Mbak? Jadi Nala City ini adalah sebuah kita menyebutnya sekarang ini social enterprise. Jadi social enterprise yang memang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah untuk membantu orang-orang yang pernah mengalami kusta untuk bisa lebih mandiri dan yang pernah atau sedang? Yang pernah. Jadi sekarang sudah sehat. Yang pernah mengalami kusta untuk lebih mandiri dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan minim dari diskriminasi yang ada. Apa yang membuat Mbak Fiza tertarik untuk berkecimpung dalam social enterprise ini, terutama untuk mantan penderita kusta? Kenapa? Ketertarikan itu sebenarnya dulu awalnya karena tugas dari kampus. Jadi dulu waktu saya sama teman-teman saya berlima itu founder Nala City masih kuliah di UI. Kebetulan kita ikut dalam satu program yang diadakan oleh pihak kemahasiswaan, yaitu Indonesia Leadership Development Program. Itu kegiatan yang setelah akhir dari kegiatan itu kita diwajibkan membuat kegiatan sosial. Di tahun 2010 kita bikin kegiatan sosial, kita riset tempat, akhirnya kita tetapkan di daerah Sitanala karena melihat masalah sosial yang ada, yaitu banyak orang-orang yang kita lihat di pinggir jalan, mereka ada yang nyapu jalanan, ada yang jadi tukang beca, tukang angkut sampah, yang mereka itu physically kita lihat mungkin ada sedikit yang sama, yaitu kadang ada yang anggota geraknya nggak utuh, ada yang memang daerah hidungnya agak berbeda dari manusia biasanya gitu dan lain-lain. Dan kita melihat ada keunikan yang masalah sosial yang mungkin bisa kita gali. Akhirnya setelah kita tanya, mereka ternyata orang yang pernah mengalami kusta, yang mereka tidak dipercaya untuk bisa kerja, bahkan jadi buruh di pabrik ataupun jadi apalagi pekerja kantoran itu nggak mungkin lagi gitu ibaratnya, selain karena pendidikan mereka yang rendah. Akhirnya kita gali informasi dan kita menetapkan kegiatan di sana gitu. Jadi setelah itu dari kampus mensupport selama 3 bulan pembinaan dan lain-lain, termasuk dengan pembiayaan juga. Kita ngadakan kegiatan pelatihan di sana, pelatihan menjahit untuk ibu-ibunya. Untuk ibu-ibu mantan penderita kustanya. Ya, betul. Oke. Menarik sekali ya Mbak. Bahwa apa yang menjadi perhatian Nala City ini adalah mantan penderita kusta. Ketika Mbak Fiza mendekati mereka, apa tanggapan mereka? Apa responsnya? Awal-awal memang mereka sempat banyak bertanya sebenarnya apakah program ini benar gitu, karena kami dulu background mahasiswa. Terus program ini benar dalam arti? Dalam arti ini sekedar nanya aja nggak, karena mereka itu ternyata sebelumnya sudah pernah banyak yang nanya, nggak cuma 1-2 tapi banyak yang nanya, tapi sekedar untuk tanda kutip menjanjikan, makanya mereka mungkin agak trauma dengan jadi nggak percaya lagi gitu ya gitu. Nah, akhirnya kita coba pendekatan, kita lakukan engagement dengan komunitas di sana.
kita kasih tahu programnya ini, dan kita juga bawa surat dari kampus kan, ibaratnya mungkin kita ketemu dengan RT-nya dulu. Jadi dari pemerintah setempat lah ibaratnya, ketemu Pak RT, yakinkan warga, kita survei tanya-tanya, kita juga minta supportnya, misalnya Ibu, kita merencana mau bantu seperti ini, mau ngadain kegiatan seperti ini. Alhamdulillah mereka mau gitu. Jadi ada berapa orang, Mbak? Ibu-ibunya ada 20 orang yang memang kita bantu di sana, pelatihan intensif. Ibu-ibu aja ya? Ibu-ibu aja. Kenapa? Gitu. Karena dulu sempat kepikiran untuk bapak-bapaknya juga ya, tapi karena kita ngeliat bapak-bapaknya sudah ada pekerjaan yang mereka nggak bisa tinggal, kayak udah jadi tukang beca, terus juga jadi petugas kebersihan dari dinas kebersihan juga. Jadi kebetulan ibu-ibunya nih yang nggak kerja gitu, dan mereka pada dasarnya butuh pemasukan tambahan, itulah yang kita bantu. Oke, Nala City Social Enterprise yang akhirnya sekarang dibiayai oleh siapa? Nah, waktu awal dulu kan kampus ya, sekarang Mbak Fiza kan sudah lulus, Nala City masih berjalan, apakah ada sponsor? Kalau untuk sponsor, kita pernah ada juga support dari bank yang cukup besar di Indonesia. Ada dana hibah dan ada juga dana CSR yang sempat masuk. Dan saat ini memang kita lebih ke, karena kita menjalankan bisnis cycle di sini, dalam arti kita tidak bergantung lagi pada donasi seperti dulu. Karena kalau bergantung dari donasi, acaranya udah selesai aja gitu aja. Tapi kita coba bikin bagaimana karya yang ibu-ibu buat kita bantu jualkan. Jadi message-nya dua, yang pertama membantu perekonomian dengan membeli produknya, yang kedua membantu ibu-ibunya untuk bisa punya kepercayaan diri, karena ternyata mereka masih dihargai karyanya oleh orang lain. Jadi kita berharap mereka yang tadinya takut, minder dari komunitas, dari lingkungan, mereka bisa berani dan percaya dirilah gitu. Oke, menarik sekali. Cycle, apa tadi namanya? Business cycle. Saya mau kulik lebih lanjut soal business cycle di segmen kedua, Mbak Fiza. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, saya akan melanjutkan perbincangan nanti di segmen kedua. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Terima kasih masih bersama saya dan Mbak Fiza dalam Suara Perempuan Muslimah. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan di segmen kedua ini. Tadi di akhir segmen 1 Mbak Fiza sempat menyebutkan bisnis cycle untuk para mantan penderita kusta. Apa sih bisnis cycle itu? Oke, Mbak Fiza, saya penasaran. Bisnis cycle itu yang kemudian sekarang akhirnya menjadi modal begitu ya untuk kelangsungan Nala City. Jualan, membuat produk begitu. Produk apa? Terus kemudian yang mengajarkan siapa? Iya, jadi kita bikin business cycle di sini adalah untuk membantu perekonomian ibu-ibunya juga pada dasarnya. Jadi kita di sana menjual produk. Awalnya kenapa kita mulai dari jilbab? Karena pertama itu paling simple dan paling bisa ibu-ibunya untuk buat. Tadinya kita mau bikin baju, tapi karena agak ribet ya kalau baju, apalagi untuk pemula, dan mereka juga dengan keterbatasan, tidak seperti orang-orang mungkin penjahit yang biasanya mereka normal, cepat jadinya. Ibu-ibu di sini tangannya agak-agak kaku gitu, tapi alhamdulillah setelah kita gali skill yang mereka bisa, mereka masih bisa menjahit. Gitu yang kita maksimalkan potensinya. Akhirnya di sana produk kita awalnya jilbab. Di sini yang membuat kita berbeda adalah jilbab manik. Jadi kita beri hiasan manik di jilbab yang kita buat gitu. Awalnya jilbab, terus sampai ke sekarang bros, ada baju juga. Ada pengajar khusus? Ada pengajar khusus. Kita ada penjahit yang memang akhirnya training for trainers untuk membantu ibu-ibu di sana. Gitu. Apakah mereka sukarelawan atau digaji? Kalau untuk penjahit kita sekedar berikan uang transportasi lah ibaratnya. Gitu. Banyak yang berminat menjadi pengajar.
Kalau pengajar, volunteersnya yang banyak. Jadi ada satu penjahit yang kita percaya, dia memberikan pelatihan ke fasilitator, ibaratnya teman-teman kita yang mau bantu, baru nanti ke ibu-ibunya lagi gitu. Kemudian itu produknya dijual kemana? Jilbabnya, brosnya dijual kemana, Mbak? Saat ini kita online, jadi kita jualnya via sosial media yang kita punya aja. Ada di website, Twitter, Facebook. Oh, siapa yang menjalankan bisnis online ini? Anggota dari Nala City? Sebenarnya ada 3 orang, ada saya dan 2 orang lagi di bagian finance sama bagian produksi. Gitu. Jadi bisa dibilang Nala City ini suatu enterprise yang profesional, begitu bisa dibilang ya. Karena ada finance, kemudian mencari cara untuk bisa memutar modal. Itu bukan sesuatu yang dijalankan oleh misalnya badan amal yang biasa-biasa gitu ya, karena ini sepertinya pikirannya sudah lebih profesional gitu, Mbak. Ada berapa orang member dari Nala City ini? Kalau untuk member dalam arti pengurus ya, saat ini kan memang kita dalam satu badan yayasan, jadi Nala City Foundation nama yayasannya. Di sana ada lebih dari 10 orang yang komitmen untuk bantu, baik sebagai volunteers ataupun tim pengurus. Dari sana, salah satu concern atau core kita adalah Nala City Shop. Biasanya berapa jilbab yang bisa dibuat oleh satu orang? Satu orang itu dulu rata-rata satu orang dalam sebulan itu hanya 4-6. Jadi dalam 1 bulan? Ya, karena mereka agak sulit juga awalnya karena mungkin nggak biasa ngejahit tadinya, tapi setelah kita kasih pelatihan, alhamdulillah dalam sebulan bisa sampai 20 satu orang. Iya. Biasanya dikerjakannya di mana, Mbak? Di Nala punya kantor atau? Kita sebenarnya berharap bisa punya kantor, tapi kita masih di sini home industry ibaratnya. Jadi ibu-ibunya mengerjakan di rumah. Jadi kita pertemuan seminggu sekali. Kita setiap hari Sabtu atau Ahad ketemuan kita ada masjid di dekat area Kisita Nala situ. Kita ketemu. Saat kita datang kita bawa bahan yang baru, kita ambil yang sudah dijahit. Gitu siklusnya. Karena ini orang-orang yang spesial begitu ya, orang-orang yang luar biasa, hasil buatannya menurut Mbak Vika gimana? Mbak Fiza? Iya, awal-awal memang sempat kita ngerasa oke, kita gimana nih caranya buat bisa bantu ibu-ibunya ngejahit gitu. Kita mulai dari kasih tahu jahit tuh macam-macamnya ada ini gitu kan. Terus awal-awal memang masih kurang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tapi lama-lama berproses ya, masing-masing ada yang bagus sekarang, ada yang masih sedang ibaratnya kemampuannya gitu. Tapi dari mereka sendiri kemauan untuk mengerjakan gitu ya, kemauan untuk maju berkembang itu ada ya? Iya, pada dasarnya mereka sangat semangat dan mau untuk bisa bekerja menghidupi keluarga mereka. Tantangan apa yang paling sering ditemui dalam menghadapi mereka, Mbak? Tantangan mungkin awal-awal dimotivasi sempat karena masih melihat mungkin masih menjalin trust dengan kami waktu itu. Mereka mungkin dulu awalnya masih kurang termotivasi karena waktu itu sampai mereka akhirnya percaya, oke, aku mau gitu, oke, aku percaya sama kamu. Itu berapa lama, Mbak? Ada sampai 6 bulan ya. 6 bulan ya, 6 bulan kita masih proses tuh pendekatan. Mereka motivasinya awalnya rendah ya, karena memang mungkin ada yang sebagian pernah jadi pengemis. Mereka lebih memilih jadi mengemis daripada di sini gitu. Ya, akhirnya kita coba kasih ya edukasi, terus juga dan lain-lainnya. Kita sampaikan juga bahwa lebih baik kita bikin usaha sendiri gitu daripada di sana gitu. Karena inilah lebih baik bisa menghidupi anak nantinya maksudnya gitu. Jadi kita kasih pengertian, alhamdulillah sekarang mereka motivasinya tinggi gitu untuk bisa, malah sekarang kadang ayo tambah lagi deh Mbak gitu bahannya malah gitu. Lagi ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi yang mau saya ajukan, tapi kita jeda dulu sebentar ya Mbak ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, Suara Perempuan Muslimah akan segera kembali ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas,
saya zakat di dompet duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di dompet duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya, Ipo Santosa, zakat di dompet duafa. Dompet duafa. Suara Perempuan Muslimah masih bersama dengan Mbak Hafiza dan saya Nuning Hairani. Kita lanjutkan di segmen terakhir ya. Oke Mbak, tadi Mbak Fiza sempat cerita awalnya agak sulit untuk menjalin trust sama mereka begitu. Kemudian akhirnya 6 bulan kemudian berhasil bisa menjalin engagement gitu. Pada saat 6 bulan itu, proses untuk bisa mendekatkan diri kepada mereka itu apa yang Mbak Fiza rasakan? Sempat nggak ngerasa ini orang mau dibantu kok susah? Gitu nggak? Sempat ada perasaan seperti itu nggak? Iya, awal-awalnya sempat ngerasa seperti itu, sempat ngerasa nggak yakin, ini bener nggak nih komunitasnya bisa kita deketin ibaratnya gitu. Jadi apalagi dulu masih mahasiswa, masih ngerasa lebih kecil gitu karena mereka kan sudah ibu juga gitu. Jadi masih ngerasa kurang pede juga sometimes untuk bisa meyakinkan ibu-ibu di sana gitu. Tapi pada akhirnya karena kita juga ada pembinaan dari kampus, kita ada konsultasinya juga, jadi bagaimana bisa mendekati komunitas sampai mereka bisa percaya dan mau bergerak bersama untuk tujuan bareng-bareng. Ya alhamdulillah akhirnya setelah kita belajar, kita terapin, mereka akhirnya mau. Berapa orang komunitas ini terdiri dari berapa orang ibu-ibunya? Ibu-ibu ada 20 orang. Ada 20 orang. Apakah dari sejak awal bergabung sampai sekarang itu ada pengurangan, penambahan, atau sama aja? Kita sebenarnya sudah ada skema untuk menambah ibu-ibu, tapi pada akhirnya saat kita mau nambah, ada ibu yang memang sudah ikut suaminya keluar kota, akhirnya pindah menetap, akhirnya keluar, tapi digandingkan dengan yang baru gitu. Jadi ada yang seperti itu. Ada juga yang memang akhirnya alhamdulillah udah keterima jadi kerja di pabrik, akhirnya nggak bisa di sini lagi karena nggak kuat ngerjainnya kan udah pulang malam, jadi keluar gitu. Tapi kita tambahin lagi, jadi tetap harusnya sih mungkin kalau nggak keluar udah sampai 30 orang, tapi karena ada yang keluar masuk akhirnya sekarang masih di 20 gitu. Tapi memang tidak dibatasi cuma 20 begitu, siapapun boleh masuk, khusus tapi untuk mantan penderita kusta aja. Ibu-ibunya ini tidak semuanya mantan penderita kusta, tapi ada yang suaminya pernah menderita, tapi ibunya sehat. Nah mereka juga masih bisa masuk untuk kita bantu. Proses bagaimana cara daftar untuk menjadi peserta? Harus ada syarat-syarat tertentu gitu? Kalau syarat kita yang penting yang pertama ada salah satu dari keluarganya yang pernah mengalami kusta, yang kedua kondisi ekonominya patut dibantu, yang ketiga di daerah Sitanala tinggalnya. Kita kebetulan di RT 1-nya kegiatannya. Ini khusus cuma di Sitanala aja? Apakah ada rencana untuk melebarkan sayap ke daerah mana begitu yang mungkin juga banyak yang bisa dibantu? Rencana sih ada, tapi memang waktu itu di awal-awal kita berdiri juga, alhamdulillah waktu itu sempat masuk ke Kick Andy juga. Setelah itu ada yang pernah menghubungi, ada komunitas mantan penderita kusta juga nih ternyata di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, minta untuk dibantu juga gitu. Kita sebenarnya senang, cuman karena paham dengan kondisi kita nggak mungkin membagi-bagi dulu dan kita mau menyiapkan orang-orang ibu-ibu di sini dulu, jadi kita belum bisa untuk ini ya melebarkan sayap ibaratnya. Jadi kita concern di sini dulu, tapi tetap kita berbagi komunikasi dan tips juga, maksudnya untuk gimana membangun komunitas di sana. Atau mungkin buka semacam cabang begitu Mbak, jadi di Tangerang ada, di daerah mana ada begitu, mungkin ada rencana bisa seperti itu ya. Ini kan tadi bikin jilbab, bikin bros, apa ada rencana untuk buat yang lain, buat makanan misalnya? Kalau untuk ke makanan mungkin belum, karena segmennya masih di fashion. Fashion tuh kan masih banyak dari ujung kaki sampai ujung rambut ya. Dan jadi masih banyak yang bisa kita gali. Mungkin kalau makanan kita juga sempat khawatir, takutnya mungkin orang nggak mau beli karena jilbab aja kadang ada yang masih takut gitu. Oh ada ya Mbak ngalamin kayak gitu? Biasanya cara mengedukasi pembeli masyarakat begitu gimana?
Kita mengedukasinya dengan cara, karena kebetulan di packaging kita itu juga ada penjelasan bahwa ini adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dari OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta. Ada yang takut, ada yang penasaran, ada yang nggak jadi beli akhirnya. Itu pernah juga waktu kita di pameran gitu. Tapi ya akhirnya itu jadi sarana edukasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa orang yang pernah mengalami kusta itu sudah sehat dan tidak menular lagi. Jadi pesannya sebenarnya itu. Gitu. Responsnya selama ini untuk penjualan jilbabnya bagus? Alhamdulillah bagus. Sebenarnya mungkin kekhawatiran itu hanya sekitar 20% dari 100 orang yang pernah membeli ya. Jadi 80% alhamdulillah responnya positif dan justru mereka mau bantu, jadi mereka beli gitu. Oke, jadi kebanyakan mungkin membeli karena niatnya membantu gitu ya. Volunteer, saya mau kembali ke soal volunteer tadi. Ada pengurus, ada juga volunteer. Kan tentu selain dari bisnis cycle tadi butuh bantuan dana mungkin. Selama ini ada nggak yang membantu? Atau biasanya Mbak Fiza ini ada mengajukan proposal kemana untuk minta bantuan gitu, ada? Kalau mengajukan proposal itu paling hanya untuk kegiatan aja Mbak. Jadi kita ngadain kegiatan pas Ramadan itu ada berkah Ramadan, kita bagi-bagi parcel Ramadan di sana dengan ibu-ibunya. Terus juga ada kegiatan. Itu dananya dari mana? Kalau itu ada yang disupport dari Dompet Duafa juga, ada yang kita cari dari donatur pribadi ya, ibaratnya teman-teman kita juga gitu. Jadi support dana dari Dompet Duafa dan dari donatur pribadi. Oke, kegiatan rutin apa yang biasanya dikerjakan oleh Nala City? Kegiatan rutin kita pelatihan, terus juga produksi, sama kegiatan yang di luar dari segmen bisnisnya, yaitu kita kasih edukasi ke anak-anaknya, kita kasih pelatihan manajemen keuangan ke ibu-ibunya. Jadi harapannya mereka udah punya uang tapi nggak langsung habis, bisa mereka save dan itu memang pesannya kan. Jadi untuk bisa membuat mereka ibaratnya punya penghasilan dan bisa mereka jaga uangnya. Gitu. Tanggapan mereka kan soal pengelolaan uang ini kan mungkin nanti ada banyak alasan. Kebutuhan banyak, mau beli ini, beli itu. Kayak gitu ada mengalami itu juga nggak? Ya respon pertamanya itu sih. Jadi mereka pasti bilangnya ya kebutuhan banyak, uangnya masih sedikit. Jadi kalau mau ditabung nggak ada gitu kan. Itu tantangan pertama. Tapi akhirnya teman-teman kita juga bisa bantu memberikan kepercayaan ke ibu-ibunya buat ibu kalau nggak nabung sekarang nanti anak-anaknya sekolah pakai apa. Dari situ sih. Oke, terakhir Mbak Fiza, harapan ke depan untuk Nala City apa Mbak? Harapannya kita bisa memperluas produknya dan juga menambah ibu-ibunya. Jadi yang sekarang skillnya ditambah, nanti yang berikutnya kita tambah batch keduanya dan buka cabang tadi. Ya, insya Allah. Demikian sahabat Zakat TV, perbincangan saya dengan Mbak Hafiza, salah seorang calon penerima Marketers Wow People yang akan diadakan besok. Masih muda, sudah berkecimpung di badan amal, begitu bisa dibilang bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Mudah-mudahan. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.